Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Topan Alatas, calon guru penggerak angkatan 10, akan menyampaikan koneksi antar materi, simpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kesimpulan. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang pemikirannya mewarnai kebijakan pendidikan di Indonesia. Pemikiran filosofis itu diantaranya sistem Among, Trikon, kodrat alam dan kodrat zaman, trilogi pendidikan, menghamba pada anak, bermain adalah kodrat anak, tripusat pendidikan, dan budi pekerti. Yang semuanya itu digagas berdasarkan pengalaman dan peristiwa, diantaranya yang pertama, pendidikan kolonial yang diskriminatif, tidak memberikan ruang gerak kepada peserta didik untuk berkembang, dan dipengaruhi oleh muatan-muatan kolonialisme untuk kepentingan kolonial. Yang kedua, pendidikan barat yang hanya melahirkan kaum intelektual, tidak memperhatikan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat. Kualitas manusia tidak seutuhnya, memiliki ciri perintah hukuman yang tidak setimpal dan ketertiban. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan alas atau dasar pendidikan. Pemikiran itu didedikasikan untuk memerdekakan manusia melalui pendidikan supaya dapat berdiri sendiri atau mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Upaya mewujudkan manusia yang merdeka dimulai dengan didirikannya taman siswa sebagai sebuah sekolah yang diselaraskan dengan kepentingan dan keperluan rakyat, memberikan kesempatan kepada semua warga masyarakat untuk bersekolah, berkontribusi, dan melakukan hubungan dengan pergerakan rakyat. Selanjutnya, refleksi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid di kelas, murid seperti kertas kosong yang bisa diisi apa saja sekehendak kondisinya. Yang kedua, murid mempunyai gaya dan kecepatan belajar yang sama. Yang saya percaya tentang pembelajaran di kelas, 1. Pembelajaran berpusat pada guru cukup efektif. 2. Melakukan pembelajaran tidak memperhatikan kemampuan awal murid. Yang ketiga, semua murid harus menguasai kompetensi tertentu setelah pembelajaran. Yang keempat, penyimpangan perilaku cukup sebatas teguran lisan. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, murid bukanlah kertas kosong yang dapat diisi sekehendak guru. Yang kedua, murid memiliki gaya dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, pembelajaran harus berpusat pada siswa supaya efektif. Yang keempat, melakukan pembelajaran dengan memperhatikan kemampuan awal murid. Selanjutnya, semua murid harus menguasai kompetensi tertentu sesuai kecepatan belajarnya, harus sabar dalam menghadapi keadaan dan perilaku murid yang berbeda-beda, diperlukan berbagai praktik baik dan kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada murid, memberikan keteladanan kepada murid di kelas dan sekolah. Yang terakhir, penyimpangan perilaku harus dilakukan dengan restitusi. Yang akan segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan metode yang bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang konkret, terutama untuk SD, memperhatikan kemampuan awal dan kecepatan belajar murid. Yang kedua, melakukan pembelajaran dengan sistem Among, menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budi pekerti.
Yang terakhir, penyimpangan perilaku diselesaikan melalui restitusi. Sekian, salam dan bahagia.